teman-teman semuanya, welcome back to my channel. Aku Ragil Radhi Mukherjee melaporkan langsung dari Jerman. Hiraukan rambutku. Hari ini aku baru bangun tidur, terus akunya pengen pengen maskeran. Sambil ini aku mau cerita-cerita. Ini kan bulan Juni ya. Bulan Juni itu berarti kan hari lebarannya para LGBT di seluruh dunia. Jadi sebenarnya kan biasanya tuh ada Happy Pride gitu. Nah kalau ada Happy Pride itu kalau di Jerman namanya Christopher Street Day. Itu sama aja ya, namanya Happy Pride. Nah dalam Happy Pride ini aku sambil ini ya, kita ini apa namanya, aku bersama rekan-rekan Trio Tubeless dan juga and Friends, kita bikin vlog spesial, ya spesial Pride gitu, spesial pesta gay di seluruh dunia ya, pesta LGBT. Jadi vlog ini dipersembahkan untuk kalian bersama juga dengan vlog teman-teman aku, ada Mak WN, ada Mak Panda, Trio Tubeless, dan juga bersama beberapa teman kita. Jadi buat kalian yang mau nonton, langsung aja nanti setelah nonton vlog aku ini, bagaimana cerita-cerita mereka, kalian bisa lihat di deskripsi box karena di situ ada link dari teman-teman kita yang ikut, ya kan? Good. Jadi nggak cuma aku sendiri, ada cerita-cerita mereka, ada pengalaman mereka, ada tentang bagaimana Happy Pride di negara mereka, seperti itu ya. So, kali ini aku sambil maskeran ya Wak, mau cerita nih tentang pengalaman pertama kali ikutan Christopher Street Day atau Pride Party gitu di Stuttgart pada tahun 2012. Tepatnya itu kalau di Stuttgart nggak bulan Juni tapi bulan Juli. Jadi kan mulai bulan Juni itu kan mulai Juni, Juli, Agustus itu biasanya di Jerman ya. 3 bulan tuh penuh dengan happening about inilah apa? Ini apa itu namanya? Pride gitu, atau dalam bahasa Jerman disebut Christopher Street Day ya. Nah, tapi aku harus pelan, hati-hati nih, nanti aku nggak bisa ngobrol lagi kalau ini udah kering. Jadi aku pelan-pelan aja. Terus itu ceritanya. Jadi aku itu kan sebenarnya ini ada cerita di capture di buku aku Saat Eropa Jadi Rumah Kedua. Kalau kalian belum beli, kalian bisa beli di Shopee atau di Tokopedia atau di Stiletto Penerbit. Ada juga di deskripsi box bagaimana cara belinya ya. Nah jadi pada saat itu ada aku tuh diajakin sama host mamaku, dibilang gini, kamu mandi deh gitu. Aku bilang mau ngapain juga gitu kan. Terus dia bilang udah cepetan mandi yang keren karena aku mau bawa kamu ke satu tempat gitu. Aku pikir mau ngapain ini anak gitu kan, karena kan aku tuh baru 2 mingguan gitu lah ya di Jerman, jadi baru banget. Jadi karena baru banget di Jerman, jadi belum tahu apa-apa dan belum berani pergi keluar rumah sendirian juga gitu kan. Jadi terus kata host mamaku, udah kamu mandi, ntar kita pergi gitu. Ya aku mandi dong, cakep ya, mandi cakep pakai baju bagus. Terus aku diajakin pergi ke kota. Tepatnya itu ke Schlossplatz namanya, artinya taman kota gitulah di kota Stuttgart. Nah pada saat di situ aku bingung dong, ini kok rame banget, cocok kece, cocok cakep gitu kan. Nah pada saat itu sih host mamaku itu kita belum cerita kalau aku tuh gay gitu, tapi dia mungkin udah tahu lah karena kan dia juga pramugari ya, jadi punya banyak teman-teman yang hompimpa layung gambreng ya enggak sih. Nah jadi pada saat itu akunya udah pergilah sama dia nih, naik mobil, terus udah parkir mobilnya, terus dia bilang, dalam bahasa Jerman ya bilangnya, nih party kamu nih. Aku terkejut dong, party apa sih ini? Apa sih gitu ya. Terus kata gas mamaku, udah deh kamu nggak usah bohong-bohong, nggak usah takut-takut, aku tahu kok kalau kamu itu gay, kelihatan kok gitu. Jadi kamu nggak usah
tutup-tutup lagi karena aku udah tahu, lagi pula aku biasa aja, lagi pula suamiku juga biasa aja, lagi pula aku juga banyak teman-teman di pesawat itu yang hompi pala yang gambreng ya kan. Jadi terus aku bilang, what gitu, kamu serius nih nyuruh aku ikutan party gitu. Iya, terus kata gas mamaku gini, ini kunci rumah, kamu terserah mau pulang jam berapa aja hari ini, itu hari Sabtu ya. Tapi yang pasti jangan bawa cowok ke rumah, karena aku nggak mau cowok ada di rumah. Plus kamu kalau ketemuan sama cowok, kamu harus hati-hati, jangan sampai kamu salah kaprah. Aku percaya kamu itu udah besar, udah tahulah mana yang baik, mana yang buruk, apalagi dengan pengalaman-pengalaman kamu selama ini di Indonesia, pasti kamu tahulah gitu. Aku bilang, terus jadi tadi maksud kamu aku dibawa kemari tuh untuk ini? Dia bilang, iya, jadi kamu ya udah sana pergi party sama ketemu sama teman-teman kamu, belajar bahasa Jerman, jalan, makan, yang pasti hati-hati aja. Aku kaget dong, ya enggak sih? Aku langsung bilang, oh my god, ini orang Jerman open minded banget gitu ya. Apalagi gas mamaku pada saat itu memang open minded, open mindednya gitu kan. Terus ini dong, aku tuh yang sampai oh my god, gitu serius nih. Terus kata dia, serius dong, kamu pergi aja sana gitu. Terus aku ditinggalin guys, ditinggalin di kota sendirian. Aku udah mulai nggak bisa terlalu buka mulut ini ya. Aku ditinggalin di kota sendirian. Terus yang langsung something kayak, oh gila nih gas mamaku, host mama gitu ya. Dalam bahasa Jerman sih disebutnya gas mama, dalam bahasa Inggris host mama ya. Gila, aku dibiarkan di sini nih sama dia gitu. Satu sisi sih seneng ya, karena dikasih kepercayaan ya kan. Tapi di sisi lain itu ya takut juga, Bo. Ini kan baru hari pertama di kota, 2 minggu di Jerman. Sebelumnya saya udah pernah ke kota gitu, tapi kan selalu sama dia ya, selalu sama dia atau sama suaminya gitu kan. Jadi nggak pernah yang sendirian banget gitu. Kali ini kan aku sendirian nih di kota dan bukannya apa-apa. Itu cowok-cowok, Bo, gila. Selama ini kan cuma lihat di TV-TV aja ya, di TV-TV atau di YouTube gitu. Bagaimana itu yang namanya ini, yang namanya Christopher Street Day itu kan aku sebelumnya udah tahu lah gitu, udah pernah lihat di di YouTube gitu kepo-kepo bagaimana sih party-party seperti itu ya kan. Jadi udah mulai lihat-lihat gitu. Tapi kan nggak live ya, nggak secara langsung ngelihatnya. Dan ini kan aku ngelihatnya live banget gitu. Dan live berarti langsung ada terjun di situ gitu kan. Dan langsung yang aduh wiri ngelihat cowok-cowok itu cakep-cakep banget sumpah. Aku sampai aduh itu nggak tahu ya, yang sendirian banyak, yang berduaan banyak, yang bertigaan banyak, yang sambil pacaran cium-ciuman itu udah biasa di kota. Jadi kan itu kan kayak demo gitu ya, jadi orang itu demo dulu gitu kan. Setelah mereka berdemo, jadi ada satu panggung di mana yang mereka pasang DJ, terus party dong gitu kan. Dan itu ada di buku, beberapa foto aku lampirin. Dan mereka kan yang langsung gitu party, dan itu pada nggak pakai baju semua kan guys, karena itu panas ya, musim panas di Jerman tuh pada saat itu sampai 30 derajat, dan itu orang-orang nggak pakai baju, sumpah nggak pakai baju. Dan ini apa namanya, party gitu, terus mereka cium-ciuman lah, you know lah ya. Kalau belum pernah lihat yang seperti itu kan langsung kaget gitu, apalagi aku yang baru pertama kali kan gitu, langsung yang oh my god, ini kalau ada FPI ini bisa dibakar nih gitu kan. Tapi kan di Jerman nggak ada FPI ya guys. Jadi ya udah mereka party, ya udah aku party juga dong, ikutan, yang enggak sih, aku ikutan party gitu sama mereka. Terus kenalan lah sama beberapa cowok-cowok kece, cakep, yang akhirnya memang menemani hari-hariku pada saat di kota Stuttgart itu untuk beberapa saat ya kan. Jadi kayak cinta satu malam gitulah ya.
But itu satu pengalaman buat aku berharga banget karena dari situ aku tahu bahwa Jerman adalah tempat dimana aku bisa jadi diri aku sendiri. Tanpa aku bilang pun itu gas mamaku udah tahu dan gas papaku itu welcome aja. Dan sampai sekarang mereka nggak ada masalah. Mereka kalau waktu aku nikah juga mereka datang dan mereka sama Frederick sama Tuta juga baik banget. Bahkan itu kayak temen aja gitu kalau kita ketemuan juga heboh. Anak-anaknya juga diajarin untuk jadi orang yang terbuka ya. Jadi anaknya tahu gitu. Anaknya bilang kok, oh itu si Ragil suaminya tinggi banget gitu. Anaknya itu masih kecil ya. Jadi anaknya itu memang dari kecil pun udah dididik gitu loh. Memang nggak semua orang Jerman kayak gitu. Kan aku pernah bikin vlog ya. Nggak semua orang Jerman itu terbuka dengan hal-hal yang seperti itu. Tapi yang pasti banyak keluarga yang memang mengajari anaknya untuk terbuka lah gitu ya. Dengan orientasi seksual seseorang. Nah, jadi pada saat itu aku pulangnya jam 3 pagi guys. Jadi aku tuh party abis-abisan di situ ya Allah, aku gila banget. Aku sampai yang itu musiknya kan keren banget yang gitu. Terus dikelilingi cowok-cowok cakep, cowok-cowok handsome lah ya. I suka lah hari-hari itu saya langsung dong pergi party ya. Dan beberapa kenalan gitu, terus dari temennya dikenalin lagi sama temen yang lain gitu kan, terus ngobrol-ngobrol manja, cerita-cerita, pokoknya seru deh, seru. Dan itu tahun pertama ikutan seperti itu ya, ngelihat, menyaksikan. Dan sekarang sih kalau ada acara-acara seperti itu biasanya aku datang juga gitu. Aku datang nggak ikut paradenya sih, tapi aku biasanya datang nonton paradenya dan aku ya ikutan partinya gitu kan. So lumayan ya, udah ini tinggal aku tunggu sampai kering. Jadi aku pakai maskernya dari Rituals ya, Rituals of Namaste. Ini masker paling termahal di yang ada di Rituals. Ini mahal banget. Mesti gak? Enggak sih. Tapi ini udah lama banget belinya tapi jarang dipakai ya. Jadi tadi aku pakai gini kan, pakai kuas gitu. Terus party dong. Ini udah mulai agak susah guys untuk ngomong. Terus party, sengaja aku atasnya nggak terlalu ini karena aku di atas itu memang nggak ada jerawat guys. Aku jerawatnya cuma di bagian bawah-bawah gini doang. Jadi apa tadi aku mau bilang, cerita lupa ya Allah. Jadi aku pergi party terus ketemuan lah ya kan. Terus something kayak misalnya aku bilang, wow ternyata apa yang aku lakukan selama ini, dan makin percaya diri gitu, dan makin tahu bahwa aku tuh nggak sendirian gitu ya. Itu kan ratusan bahkan ribuan orang mengikuti parade itu, dan itu ramenya minta ampun, dan itu sampai yang wow gila gitu kan. Apalagi aku sebagai makhluk Tuhan paling seksi dari Asia ya, itu semua mata tertuju padaku. Orang-orang pada nempel kayak perangko. Karena kan gimana pun juga kan kita kan eksotik ya guys ya. Jadi kita jalan aja gitu, baru jalan nih orang langsung yang anak mana nih? Anak baru gitu kan. Apalagi yang tua-tua bangka ya, itu kan mereka suka banget sama Asia. Kebetulan kan memang aku tuh nggak suka yang tua-tua ya guys ya. Aku sukanya yang agak-agak, ya boleh dibilang agak-agak seumuran lah gitu, tapi nggak seumuran banget, lebih tua dikit lah gitu kan. Terus itu ya udah, aku jadi kayak primadona. Ini kalau ada yang bilang nanti percaya diri banget, bohong segala macam, itu sumpah. Kalian pergi aja pergi party-party yang ada GG-nya, kalian pasti bakalan diperhatikan terus gitu. Ya memang begitu, karena kan orang juga pengen tahu nih anak Asia mana ini gitu kan, kulitnya, mukanya segala macem gitu. Aku udah mulai susah ngomong guys, ini soalnya udah mulai mengkerut. Nah yang pasti itu pengalaman berharga buat aku ya, dan itu bikin aku jadi makin cinta sama negara Jerman saat itu, dan semakin bilang bahwa keluarga ini akan membantu aku untuk jadi diri aku yang saat ini. Jadi buat kalian yang memang
pengen merantau atau pengen jadi au pair juga, memang buku kita itu menceritakan ya, kok promosi buku lagi ya. Tapi yang pasti di cerita ini aku juga mau bilang happy pride dan jadilah diri kamu sendiri. Yang pasti apapun itu, rintangan, halangan, semua menghadang, ini kayak keras hati ya Wak, yang ada di kehidupan kamu saat ini. Tapi kalau kamu percaya diri dan mencari celah di mana kamu bisa menjadi diri kamu sendiri, agar kamu menjadi orang yang kamu mau tanpa ada tuntutan sama siapapun, dari siapapun, atau oleh siapapun, atau untuk siapapun. Jadi kamu udah mau nggak mau memang harus berani ngambil resiko pilihan dalam hidup ya. Pilihan seperti aku udah banyak banget cerita-cerita tentang coming out, vlog, coming out, orang tua, vlog, coming out, ini segala macam. Kalian langsung aja searching di playlist Kisah Hidup Rani Mukherjee, itu banyak banget udah vlognya ya, udah aku listkan. Yang pasti ini jadi satu apa ya, mungkin bisa jadi satu semangat buat kalian nonton vlog aku dan juga nonton vlog teman-teman kita yang lainnya yang mengusung tema LGBT, atau juga teman-teman yang non LGBT tapi menghargai kita LGBT. Jadi aku salut banget. Kalian tonton ini sampai, kalau sampai habis, itu playlist yang akan aku tuliskan di deskripsi box untuk tahu bagaimana pengalaman teman-teman aku Trio Tubeless dan juga teman-teman kita lainnya Trio Tubeless and Friends, untuk tahu bagaimana cerita-cerita mereka. Aku juga penasaran. Yaudah, semoga kalian suka. Aku harus nunggu kering ini. Nunggu kering sampai kering sedikit lagi. Nanti kalau udah kering aku tinggal cuci pakai air hangat. Setelah itu aku selesai, dan hari ini aku di rumah aja karena aku ada kuliah online. Jadi aku nggak usah mandi, nggak usah ngapa-ngapain. Maksudnya ntar sore aja mandi ya kalau mau pergi kemana gitu. Ya udah, ini maskernya, aduh keren banget ini guys. Ini nanti dia jadi halus gitu. Suka aku banget masker dari Namaste ini. Dan yang pasti buat kalian ya, dimanapun kalian berada lah, semangat terus lah ya, dan gak usah pedulin apa kata orang, karena kan yang tahu kan kalian sendiri ya. Ya udah guys, tonton langsung tuh vlognya teman-teman aku. Aku mau santai dulu sambil baca-baca, sambil nunggu ini 15-10 menitan, nanti akan aku bilas. Yaudah, makasih ya guys. Nggak usah deh, aku tunjukin sama kalian bilasnya. Tunggu ya, aku tunjukin sama kalian ya bilasnya ya. So, teman-teman, ini udah kering. Udah susah ngomong. Ya udah, aku mau cuci air panas. Ntar ya, nanti aku tunjukin hasilnya bentar. Ini aku cuci pakai air. Akan aku hangat-hangatkan sedikit. Hangat-hangat kuku. Tuh kalian bisa lihat. Cakep ya Wak. Aku kayak gini kayak hantu. Ini adalah masker abu-abu cinta. Abu-abu kehidupan. Ya enggak sih? Ya udah, aku cuci dulu ya. Nanti ini basah. Jadi aku akan keluarkan dulu. Denyut aku menggedar, manisnya kata cinta, lebih baik sendiri. Bukanlah sekali sering ku mencoba, namun ku gagal lagi. Malam-malam aku sendiri. Tanpa cintamu lagi. Hanya satu keyakinanku, cinta kan bersinar menerpa hidupku.
bahagia akan datang. So teman-teman, ini udah. Aku mau keringkan dulu. So, ini sumpah, ini bawaannya tuh halus banget. Kalau kalian bisa pegang nih ya, kenyal. Nah, aku pakainya tuh biasanya sih seminggu sekali. Kalau lagi nggak males, kadang 2 minggu sekali, kadang sebulan sekali, kadang 3 bulan sekali. Makanya nggak habis-habis. Tapi ini nanti dia enak banget. Ini kenyal, dia menghilangkan jerawat-jerawat gitu. Dan ini, aduh kenyal banget, aduh kenyal gitu. Jadi harus rutin pakainya. Ya udah kan kelihatan kah? Apakah kelihatan sudah glowing ala ini ala Miss Universe enggak ya? Ya udah teman-teman, makasih ya. Itu tadi sih cerita aku. Kalian bisa tonton cerita teman-teman yang lainnya ya. Aku Ragil Rani Mukerja melaporkan langsung dari Jerman. Terima kasih. Ciao. Di rumah beri kecupan, di rumah beri kecupan, di rumah beri kecupan sayang. Salam tugas dari kita semua.